Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Tito Marsono, SEMAK, sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan teman-temanku semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa sih kedudukan dan fungsi dari Pancasila? Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup, sumber dari segala sumber hukum, pemersatu bangsa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Berfungsi sebagai fondasi kokoh penyelenggaraan negara, pedoman moral dan etika, serta menunjukkan arah menuju cita-cita bangsa yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Selanjutnya, yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat juga berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat tersebut. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya suatu negara. Sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga sumber nilai, norma, serta akidah, baik norma maupun hukum negara. Terus Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara RI, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya pemerintah, wilayah, dan rakyat. Terus yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Apa sih liberalisme, sosialisme, dan komunisme? Liberalisme adalah ideologi yang mengedepankan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi, meliputi kebebasan berpikir, berekspresi, beragama, dan hak milik, serta menuntut pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak tersebut, dengan prinsip dasar seperti persamaan di hadap hukum, demokrasi, dan pemerintahan terbatas. Terus ada sosialisme. Sosialisme adalah sistem ideologi politik dan ekonomi yang mengedepankan kepemilikan dan pengelolaan bersama atau sosial atas alat-alat produksi dan distribusi kekayaan, bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebagai seluruh masyarakat dengan mengurangi kesenjangan yang timbul dari sistem kapitalitas, sering kali melalui intervensi pemerintah atau kolektif dalam mengatur sumber daya. Terus ada komunisme. Komunisme adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas dengan kepemilikan bersama atas alat produksi seperti pabrik, tanah. Selanjutnya menghapus kepentingan pribadi dan mendistribusikan kekayaan secara merata. Seringkali melalui revolusi untuk menggantikan sistem kapitalitas yang dianggap mengeksploitasi kaum pekerja. Terus selanjutnya ada fungsi dasar negara. Fungsi dasar negara ada beberapa. Yang pertama ada dasar terdiri dari tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara.
Yang kedua, berdasarkan kegiatan penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang bersangkutan dan di bawah pimpinan para penyelenggara negara. Yang ketiga, ada dasar partisipasi warga negara. Semua warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara, berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Yang keempat, ada dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara ini tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi perhubungan antara warga negaranya juga. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam kehidupan yang beraneka ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila sebagai dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Di samping itu, beragama pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya juga mengajarkan ketuhanan, tentang kemanusiaan, dan menumbuhkan rasa persatuan serta keadilan. Selanjutnya yang kelima ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Di dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, gagasan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan ideologi bangsa. Selanjutnya, yang keenam, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ciri-ciri dari khas ideologi tertutup. Pertama, ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita suatu kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat tersebut. Hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaan sebagai warga masyarakat. Terus selanjutnya ada yang kedua, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipasif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi. Yang pertama, ada dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang berkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Yang kedua, ada dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada dimensi realistis, mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bersifat realistis. Artinya, mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan keterbukaan dalam menerima budaya asing masuk ke Indonesia selama budaya asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Misalnya masuk budaya India, Islam, Barat, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Profesor Mr. A.G. Prigodinho dalam tulisan beliau dalam Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia.
Yang kedelapan, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila bukan merupakan pemikiran perorangan, melainkan atau merupakan suatu proses kausalitas dari Pancasila, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pandangan hidup bangsa dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila telah diyakini keberadaannya yang menimbulkan tekad bagi untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah lakunya. Yang kesembilan, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-10, ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang ke-11, ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur dan yang merata materi dan spiritual yang berdasarkan Pancasila itu sendiri. Yang ke-12, ada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang bangsa Indonesia yakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Yang ke-13, ada Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu setiap manusia di dunia pastinya mempunyai pandangan hidup, bukan? Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan yang lainnya, serta mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang terakhir, 14, ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat dan budaya ini, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan juga dari kelima unsur Pancasila sebagai dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beragama pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.